Welcome back to the Shockman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai penanganan sapi baru dalam produksi fattening. Dalam produksi penggemukan sapi atau fattening, kita mengenal istilah 3 fase: starter, grower, dan finisher. Dan kali ini kita akan bahas fase starter pada sapi lokal khususnya. Kenapa saya bilang khususnya? Karena ternyata teknis pada starter sapi lokal dibanding sapi impor banyak perbedaan, meskipun prinsipnya sama. Atau bisa dibilang sapi lokal terkesan lebih rumit. Kemungkinan di latar belakangi sapi lokal dari berbagai tempat yang kita tidak tahu dari mana asalnya, kemudian berbagai peternak, siapa kita tidak tahu, pemeliharanya, bagaimana pemeliharaannya, tentunya sangat beragam dari peternak satu dengan yang lain. Jadi behavior, kebiasaan, karakternya akan berbeda, bahkan bisa jadi kondisi pencernaannya pun akan berbeda. So disinilah awal tantangan kita terhadap sapi lokal, mengidentifikasi masing-masing behavior dan kebiasaannya, terutama dalam pola pakan. Kemudian perlahan kita lakukan training dengan tujuan menyamakan kebiasaan, handling, dan terutama pola pakan, sehingga manajemen selanjutnya di fase grower menjadi terkontrol dan mudah. Sesaat sebelum sapi datang, tempat harus dipersiapkan, sanitasi terlebih dahulu kandang, bak pakan dan bak minum. Jangan lupa lakukan desinfeksi pada kandang. Siapkan air minum yang melimpah, lebih baik lagi jika air minum tersebut mengandung elektrolit dan vitamin C untuk memulihkan kondisi ternak dan menekan stres akibat perjalanan serta adaptasi kandang baru. Oke. Lakukan loading in pada ternak secara hati-hati agar sapi tidak cedera. Lalu kita lakukan penimbangan sesaat sebelum dimasukkan kandang. Hal ini dilakukan sesegera mungkin dengan pertimbangan meminimalisir total pergerakan sapi selama produksi, sehingga weight loss yang ditimbulkan tidak terlalu besar, sehingga kerugian akibat dari weight loss bisa ditekan. Setelah dilakukan penimbangan, sapi dimasukkan ke kandang. Tahap selanjutnya adalah memandikan sapi dengan air sabun. Namun pastikan ternak dalam kondisi normal. Jangan lakukan jika ternak tampak kurang sehat, sehingga jika itu dilakukan akan memperparah kondisi ternak. Mandikan ternak menggunakan air sabun secara merata sampai bersih. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sebaran patogen penyebab penyakit yang mungkin terbawa dari pasar hewan atau tempat lain. Di hari selanjutnya kita beri obat cacing saat perut benar-benar masih maksimal belum terisi, dan lakukan pengulangan ini, pemberian obat cacing di 3 hari setelahnya agar pembasmian cacing menjadi maksimal.
Kemudian injek ATP sesuai dengan dosis tertera pada label sesuai masing-masing merek, dan injek vitamin ADE jika pada 3 hari kemudian belum nampak ada recovery yang nyata dari ternak. Agar lebih aman, lakukan treatment ini, treatment di atas pengawasan dari dokter hewan di sekitar Anda. Sedangkan training pola pakan dilakukan 100% sesuai dengan manajemen pemberian pakan yang telah kita lakukan seperti pada video kita sebelumnya. Yang berbeda hanya proporsi antara hijauan dan konsentrat. Pada awalnya hijauan kita beri 90%, sedangkan konsentrat hanya 10%. Hingga secara bertahap sampai dengan kurang lebih 80% hijauan dan 20% konsentrat. Lakukan secara perlahan terhadap perubahan rasio antara hijauan dan konsentrat sampai pada target rasio. Hal ini dilakukan untuk mencegah banyaknya pakan sisa konsentrat, stres ternak, dan kemungkinan asidosis bahkan enteritis. Bahkan dalam perjalanan di fase starter ini tidak jarang akan menemui ternak yang bukan hanya susah mengkonsumsi konsentrat, tetapi juga susah mengkonsumsi rumput chopper. Hal ini dikarenakan mungkin biasanya pakan hijauan bau mesin atau proses chopper, sehingga ketika berada di kandang baru ini ternak kurang terbiasa. Maka solusinya terpaksa harus diberikan rumput tanpa dichopper, namun tetap harus dilatih agar secara bertahap mau mengkonsumsi rumput chopper. Beberapa kejadian ternak seketika datang masih terlihat segar, namun setelah 2 atau 3 hari jumlah konsumsi menurun drastis, bahkan hingga menampakkan gejala diare atau lesu. Hal ini biasanya disebabkan karena terlalu cepat merubah rasio hijauan dan konsentrat dengan tidak diimbangi feed adiktif yang berfungsi sebagai buffer pH rumen. pH rumen sapi dalam keadaan normal berkisar antara kurang lebih 6-7, sedangkan sapi lokal yang baru saja datang dari pasar dalam kondisi stres, lesu, dan terlebih seusai dipuasakan tentunya, dipuasakan seharian, maka barang tentu akan mempengaruhi terhadap turunnya pH rumen. Ada beberapa solusi sebenarnya untuk mengatasi perubahan ini. Cara yang paling efektif dan efisien diantaranya dengan memberikan penambahan sodium bikarbonat kurang lebih 100 gram per hari untuk treatment sampai dengan sapi dirasa sudah cukup normal. Sedangkan untuk pemberian daily menurut beberapa sumber dari jurnal dan yang saat ini saya gunakan sekitar 40 gram per hari per ekor. Pada fase ini memang diperlukan perhatian khusus karena banyak perubahan terhadap sapi, sehingga banyak hal yang terjadi. Pengamatan yang teliti dan teratur akan lebih baik jika dilengkapi dengan pencatatan riwayat baik konsumsi maupun treatment lain-lain, agar jika sudah mencapai batas waktu dan treatment tertentu, kita dapat memberikan keputusan ternak dilanjutkan pada fase grower atau kita afkir. Bisa jadi beberapa ternak terlalu susah untuk menyesuaikan dengan standar fattening program karena banyak faktor, terutama bisa jadi faktor ternaknya itu sendiri atau faktor pemilihan bakalan. Demikian ulasan dari saya. Mohon maaf ada kekurangan, kritik dan saran tinggalkan di kolom komentar. See you next time.